Selamat pagi, Bos. Pagi. Pak Gombloh. Bos, Bapak kan lagi kerja kan? Lagi bertugas kan? Kenapa Bapak bawa koper dan bawa tas ini? Emangnya mau kemana, Pak? Terus wajah Bapak ini kenapa? saya nggak apa-apa, Pak. Itu, saya dipecat. Dipecat? Bukannya Bapak sudah kerja di sini bertahun-tahun, Pak? Bekerja dengan baik. Kenapa dipecat? Siapa yang pecat Bapak? Itu manajer Wira yang baru di perusahaan kita. Manajer yang baru? Yang mana ya? Kok saya nggak tahu ya? Dia itu sepupu manajer marketing di perusahaan kita. Manajer kurang ajar ini biasanya sombong suka-sukanya di perusahaan kita. Kerja sering telat, tidak pernah memakai kartu identitas. Kita udah baik hati beringati dia, tapi dia nggak mau dengar. Dia memarahi kita. Dia bilang kita... Dia marahin kalian apa? Dia bilang kita satpam bau, anjing penjaga pintu. Bulan ini aja udah banyak satpam yang dimarahi sampai lisai. Coba lihat muka saya, ditampar sama dia. Terlaluan banget ya. Seorang manajer kecil aja begitu sombong dan arogan. Hari ini dia sudah bekerja belum? Sudah masuk kerja belum? Enggak, Bos. Biasanya dia kalau ke kantor setelah makan siang, Bos. Apa? Habis makan siang dia baru masuk kerja? Bener-bener semena-mena ya dia ya? Dia itu abang sepupu Bu Cici ya? Keterlaluan. Orang nggak bener rekrut orang nggak bener. Oke, saya sudah tahu permasalahannya Pak Gombloh. Sekarang Bapak kembali bekerja dengan baik ya. Dan siang ini, kamu tolong siapkan saya baju security. Saya akan pakai baju security dan menyamar sebagai seorang security untuk menghadapi dia langsung. Baik, Pak. Kartu pengenalmu mana? Kamu ini orang baru ya? Buka matamu itu lebar-lebar. Aku nggak butuh tanda pengenal kayak gitu. Ngir! Tunggu sebentar. Aku nggak peduli kamu ini siapa. Pokoknya kamu masuk ke dalam perusahaan ini, kamu harus pakai tanda pengenal. Dan ini adalah peraturan perusahaan ini. Sekarang juga, aku akan telepon GM Cici. Kamu ngapain telepon manajer Cici yang terhormat? Kamu ini cuma security rendahan. Kamu nggak pantas ngobrol sama manajer Cici. Peraturan? Saya kasih tahu kamu ya. Di perusahaan ini, saya yang mengatur semua aturan perusahaan. Ngerti kamu? Kamu inget baik-baik ya. Saya ini supervisor baru di perusahaan ini. Wira Adi. Kamu itu cuma anjing penjaga pintu. Jangan halangi jalanku. Kembali sana. Aku nggak peduli kamu ini siapa. Pokoknya kamu masuk ke perusahaan ini, kamu harus pakai tanda pengenal. Apalagi kamu seorang manajer di sini. Kamu tahu kan tanda pengenal itu buat apa? Kasih contoh. Buat apa aku kasih contoh ke kamu? Sapam busuk rendahan. Aku kasih tahu kamu ya. Aku bisa pecat kamu dalam hitungan menit. Kamu seorang manajer kecil ya, sudah sombong dan arogan lagi. Gayamu luar biasa. Kamu mau mecat saya, bukan hak kamu memecat saya, tetapi bos di perusahaan ini yang punya hak untuk memecat saya. Wah, sapam bahu busuk ini cukup pintar juga ya bawa-bawa nama bos buat takut-takutin saya. Aku kasih tahu kamu ya, bos sekarang nggak ada di kantor. Sekarang yang paling berkuasa di perusahaan ini adalah saya. Kamu ngerti? Dan kamu mau tahu gimana cara saya masuk di perusahaan ini? Sepupu saya adalah manajer di perusahaan ini dan kalian ada di bawah sepupu saya. Ngerti nggak? Penjaga pintu sialan. Kamu jangan halangi jalanku. Kalau kamu masih berani ribut sama saya, sekarang juga saya telepon sepupu saya buat pecat kamu di tempat. Tunggu aja kamu ya. Halo sayang, aku dizolimi orang di perusahaan. Apa? Siapa yang berani ganggu kamu? Kamu di mana? Ini aku di depan pintu masuk perusahaan, sayang. Kamu cepet kesini, aku tunggu kamu ya. Oke, tunggu aku. Gimana? Udah lihat kan? Mau sombong apa lagi kamu? Kamu lihat ya, sampai sepupu saya datang. Gimana dia bakal memecatmu? Kamu tunggu aja. Hah? Sepupu kamu? Iya, kamu takut ya? Saya kasih tahu kamu ya. Sepupu saya itu manajer utama di perusahaan ini. Manajer Cici. Orang besar seperti dia nggak bisa sembarangan ketemu orang rendahan kayak kamu. Ngerti nggak? Dek, langit biru dan cerah suatu hari pasti akan turun hujan dan mendung. Orang sombong di atas suatu hari pasti akan jatuh. Dan aku nasihatin kamu satu kali ya.
Jadi orang itu lebih rendah hati, lebih belajar rendah hati dulu. Kenapa? Sapam busuk rendahan ini ketakutan sampai harus bawa-bawa peribahasa buat nakut-nakutin saya. Saya tampar mulut kamu ya. Direktur King, Direktur King. Ada apa sekarang, Saura? Direktur King. Sayangku, siapa sih yang berani-beraninya mendolimin kamu? Ngapain sih nyuruh-nyuruh diam? Memangnya kenapa? Siapa sih dia? Anda, Direktur King. Kenapa bisa Anda? Apa kabar, GMCC? Direktur King, kenapa Anda di sini? Oh iya, kenapa Anda berpakaian sebagai satpam? Kenapa dengan sepupu saya? Ada apa kamu tanya? Kamu tanya sendiri aja adik sepupu kamu ini. Aduh bos, saya nggak tahu kalau ada orang besar di hadapan saya. Semua ini salah ini. Salah bos, saya salah. Ucapan orang rendahan seperti saya ini jangan dimasukin ke hati ya bos ya. Di satu sisi kita kan ini udah kayak keluarga. Sebagai gantinya, kamu pukul aja, saya pukul bos, pukul aja. Anggap aja ucapan saya ini yang lewat bos. Manajer Wira, tadi kamu begitu sombong dan arogan. Kemana kesombongan kamu? Hilang. Aku Sayang, ada apa sih? Ada apa kamu bilang? Biar aku sendiri yang memberitahu kamu tentang adik sepupu kamu ini. Dia setiap hari kerja datang terlambat. Habis makan siang, dia baru masuk kerja di perusahaan ini. Dan setiap dia kerja, dia tidak pernah mau memakai tanda pengenal. Security kita berbaik hati mengingatkan dia untuk memakai tanda pengenal. Malah dia memaki security busuk lah, anjing penjaga pintu lah. Aku kasih tahu kalian berdua ya. Emangnya posisi jabatan security kenapa? Kalau tidak ada security di perusahaan ini, emang kalian bisa aman dan tenang bekerja? Di perusahaan ini, yang kami lihat adalah karakter dan kemampuan, bukan jabatan. Jabatan di perusahaan ini, kami tidak melihat tinggi ataupun rendahnya karyawan. Dan hanya orang sombong dan arogan seperti kalian berdua ini, boleh saya sebut orang rendahan. Dan kamu lagi, GMCC, merekrut selingkuhan kamu masuk ke perusahaan ini dan mengaku dia adalah adik sepupu kamu. Kamu benar-benar berani ya? Aduh, Direktur King, saya tahu saya salah. Sayang, ayo kita berdua minta maaf sama Direktur King. Ayo cepet bilang. saya minta maaf bos. Saya minta maaf bos. Oke, berhubung kalian berdua sudah mengaku salah, tetapi saya tetap akan memberikan kamu hukuman. Orang seperti kamu tidak punya kemampuan, karakter sombong dan arogan. Kamu tidak cocok jadi manajer di perusahaan saya ini. Kamu, saya pecat. Dan kamu lagi GMCC. Saya masih ingat kamu bekerja bersama saya bertahun-tahun di perusahaan ini. Oke, saya masih memberikan kamu satu kesempatan. Mulai hari ini, saya turunkan jabatan kamu menjadi security. Dengan menjadi security, kamu baik-baik baru bisa merasakan susah payahnya jadi seorang security. Jadi satpam? Direktur King, apa maksud kamu ini? Saya sudah ikut kamu selama bertahun-tahun. Walaupun tidak ada jasa, tapi ada jerih payah kan? Kamu menyuruh saya menjadi satpam, kamu pikir saya ini apa? Dengan caramu seperti ini, gak akan ada satu orang pun yang akan mendukung kamu. Iya benar, itu apa yang dikatakan pacar saya itu benar. Masalah ada atau tidaknya orang yang mendukung saya, bukan kalian yang putuskan. Aku percaya manusia berbuat, langit melihat, dan keadilan selalu ada di hati manusia. Dan saya percaya netizen Indonesia dan sahabat King Kevin pasti akan mendukung saya.